Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Divya. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki subbab baru, yaitu tentang hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar. Nah, hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar ini ada 6. Yang pertama itu ada sudut sehadap. Kemudian ada sudut bertolak belakang, sudut dalam sepihak, yang keempat sudut dalam berseberangan, yang kelima sudut luar sepihak, dan yang terakhir atau yang keenam ada sudut luar berseberangan. Nah, kalian harus hafal ya, ini 6-6-nya. Hafal dan paham. Oke, lanjut. Untuk quotes pada pertemuan kali ini adalah jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah, tapi berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Oke. Kita masuk ke materinya ya. Hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk sudut-sudut beserta hubungan antar sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Misalnya ini garis A, ini garis B, maka akan terbentuk sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4. Juga ada sudut B1, sudut B2, sudut B3, dan sudut B4. Oke, ini penjelasannya ya. Nah, perhatikan gambar ya. Kita masuk ke hubungan antar sudut yang pertama, yaitu sudut sehadap. Nah, sudut sehadap ini adalah besar sudutnya sama besar sudutnya sama. Ya, apa nih sehadap? Coba lihat di sini, sehadap. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Lihat, sudut sehadap ada sudut. Ternyata ada sudut A1 dan B1. Kenapa bisa dikatakan sehadap? Kita lihat ini, sudut A1 dan sudut B1 ini bentuknya L terbalik dan menghadap kiri. Maka ini bisa kita katakan sudut sehadap. Nah, selain sudut A1 dan sudut B1, yang sudut sehadap apa saja? Ternyata ada sudut A2 dan B2. Nah, ini bentuknya seperti huruf L ya. Sudut A2 dan sudut B2 ini seperti huruf L dan menghadap kanan. Kemudian apalagi? Letak sudut A3 dan sudut B3, juga sudut A4 dan sudut B4. Berarti sudut sehadap ini ada 4 sudut ya. Sudut A1 sama dengan sudut B1, sudut A2 sama dengan sudut B2, sudut A3 sama dengan sudut B3, dan sudut A4 sama dengan sudut B4. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang juga sama, besar sudutnya itu sama. Nah, ini kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya, itu tentang hubungan antar sudut ya. Ini sudut bertolak belakang. Berarti apa nih yang mana? Ternyata sudut A1 dan sudut A4 ya. Juga sudut A2 dan sudut A3 ini bertolak belakang. Nah, sama-sama di membelakangi sudut ya. Kemudian ada sudut A1 dan sudut A4, juga sudut B1 dan sudut B4, dan sudut B2 sama dengan sudut B3. Sudut A1 sama dengan sudut A4, sudut A2 sama dengan sudut A3, sudut B1 sama dengan sudut B4, dan sudut B2 sama dengan sudut B3. Oke, lanjut. Perhatikan ya, di sini ada bagian kiri, bagian kanan, dan bagian dalam serta bagian luar. Ini kiri ya, ini kanan, ini dalam. Bagian dalam itu diapit oleh dua buah garis. Kenapa dikatakan dalam? Karena diapit oleh dua buah garis. Kemudian ada bagian luar. Bagian luar ini bagian A1, A2, dan sudut B3, sudut B4. Ya, kiri, kanan, dalam, dan luar. Oke, lanjut.
masuk ke dalam sepihak. Sudut dalam sepihak ini jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Kita lihat dalam sepihak berarti bagian dalam dan pihak kiri dulu. Bagian dalam pihak kiri. Kita lihat bagian dalam pihak kiri berarti A3 dan B1. Ya. Kemudian dalam bagian kanan yaitu A4 dan B2. Berarti sudut-sudut dalam sepihak adalah sudut A3 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Juga sudut A4 tambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Nah, paham ya? Masuk ke sudut dalam berseberangan. Masih bagian dalam. Nah, sudut dalam berseberangan ini besar sudutnya sama, ya, sama seperti sudut sahadap dan sudut bertolak belakang. Dalam berseberangan. Dalam ini bagian kiri, ini bagian kanan, tapi berseberangan berarti A3 dan B2, kemudian A4 dan B1. Nah, ini sudutnya sama, sudut A3 sama dengan sudut B2, sudut A4 sama dengan sudut B1. Paham ya? Lanjut ke yang kelima. Nah, diingatkan lagi ini bagian kiri, bagian kanan, bagian dalam, dan bagian luar. Yang kelima, luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak ini jumlah sudutnya 180 derajat. Kita lihat berarti bagian luar dan pihak kiri dulu. Ya, bagian luar dan pihak kiri. Berarti sudut bagian luar kan ini ya. A1 dan B3. Nah, ini bagian kiri dan luar bagian kanan itu ada sudut A2 dan sudut B4. Ini bagian kanan. Sudut-sudut luar sepihak. Maka sudut A1 ditambah sudut B3, ya ini sudut A1 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut A2 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Nah, luar sepihak ini sama dengan dalam sepihak, jumlah sudutnya 180 derajat. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini luar berseberangan. Nah, tadi dalam berseberangan ya, silang gini. Sekarang luar berseberangan, berarti sama, luar berseberangan silang juga. Nah, luar berseberangan ini besar sudutnya sama. Kita lihat luar, kiri, dan kanan. Bagian luar berseberangan, berarti yang berseberangan kan bersilangan nih. Jadi, sudut A1 dan sudut B4 serta sudut B2 dan sudut B3. Berarti sudut-sudut luar berseberangan ini sudut A1 sama dengan sudut B4 dan sudut A2 sama dengan sudut B3. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Lihat gambar, ada garis M, garis L, dan garis K. Ada sudut 1, 2, 3, 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Pertanyaannya adalah, jika besar sudut 1 adalah 105 derajat dan sudut 7 adalah 3Y derajat, maka besar sudut 7 adalah, kita tulis dulu. Sebentar. Sudut 105 derajat. Ya. Kemudian sudut 7 ini 3Y derajat. Maka besar sudut 7 adalah, coba kita perhatikan apa hubungan antara sudut 1 dan sudut 3. Coba lihat. Ternyata bagian luar, ya, bagian luar dan sepihak. Kalau luar sepihak berarti jumlah sudutnya adalah 180
derajat. Berarti bisa kita tulis sudut 1 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Sudut satunya adalah 105 derajat ditambah 3Y derajat sama dengan 180 derajat. Karena kita mau cari Y dulu nya, berarti Y 3Y derajat sama dengan 180 derajat. 105 nya tadinya positif, pindah ruas ke kanan jadi negatif. 105. Jadi 3Y sama dengan 180 dikurangi 105 adalah berapa? 75 derajat. Benar ya? Maka Y sama dengan 75 dibagi 3. Tadinya perkalian jadi pembagian. Maka Y sama dengan 25 ya. Tapi ini kita baru ketahuan Y-nya. Yang ditanya adalah besar sudut 7. Sudut 7 itu adalah 3Y. Maka kita bisa substitusikan Y-nya. Sama dengan 3 dikali 25. Berapa? Sudut 7 besarnya 75 derajat. Selesai deh. Besar sudut 7 adalah 75 derajat. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Masuk ke contoh soal yang kedua. Ini ada gambar, ada sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4, sudut B1, sudut B2, sudut B3, dan sudut B4. Oke. Pertanyaannya, jika besar sudut A1 adalah 115 derajat, maka besar sudut B4 adalah berapa nih? Sudut A1-nya 115. Ini 115 derajat. Maka besar sudut B4. Ini berarti yang ditanya. Coba apa hubungannya antara sudut A1 dan sudut B4? Apa? Ternyata lihat, luar dan berseberangan. Karena luar berseberangan, nah artinya besar sudutnya sama. Berarti besar sudut B4 juga adalah 115 derajat. Gampang banget ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Pertanyaannya, jika sudut A sama dengan 5X dikurangi 65 derajat, dan sudut H-nya sama dengan 3X ditambah 5 derajat, yang ditanyakan adalah besar sudut G. Nah, berarti kita bisa tulis sudut A. Nih, sudut A kan tadi 5X dikurangi 65 derajat. Sudut H-nya 3X ditambah 5 derajat. Ini bagian luar sepihak. Berarti kalau luar sepihak, besar sudutnya, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Ya. Berarti bisa kita tulis sudut A ditambah sudut H sama dengan 180 derajat. Ya. Kemudian sudut A-nya kita substitusikan. 5X dikurangi 65 derajat ditambah sudut H 3X ditambah 5 sama dengan 180 derajat. Nah, kita cara hitungnya kelompokkan yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya dan yang tidak dengan yang tidak. Berarti ini 5X ditambah 3X adalah 8X dikurangi negatif 65 ditambah 5, berarti 8X dikurangi 60 sama dengan 180
Kita mau cari X-nya dulu, berarti 8X sama dengan 180. Tadinya negatif 60, pindah ruas ke kanan jadi positif 60 ya. Lanjut, 8X sama dengan 180 tambah 60 adalah 240. Maka X sama dengan 240, tadinya perkalian jadi bagi. 240 dibagi 8, maka X-nya itu 30 derajat. Ini baru dapat X-nya saja. Yang ditanya adalah besar sudut G. Coba lihat hubungan antara sudut A, sudut H, dan sudut G. Coba sudut G dengan sudut A. Ternyata apa? Bagian luar dan berseberangan. Nah, sudut G dan sudut A merupakan sudut luar berseberangan, yang artinya besar sudutnya itu sama ya, sudut G sama dengan sudut A. Kita substitusikan sudut A-nya itu 5X dikurangi 65. Tadi X-nya 30, berarti 5 dikali 30 dikurangi 65. Sudut G sama dengan 150 dikurangi 65. Maka sudut G-nya adalah 85 derajat. Selesai deh. Berarti kalau sudut G 85 derajat, berarti sudut A juga 85 derajat. Karena sudut A dan sudut G merupakan sudut luar berseberangan, yang artinya besar sudutnya sama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Thank you for watching. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum